Nama saya Daniel Harul Anam. Saya tinggal di Desa Tegayu, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan. Saya sehari-hari beraktivitas sebagai pedagang angkringan. Sangat-sangat memprihatinkan. Kalau kita lihat sendiri di kelurahan, khususnya di Kecamatan Pekalongan Utara, hampir semua terendam banjir. Termasuk yang paling parah itu di daerah Panjang, kemudian masuk lagi ke sini Tegayu. Banjir itu merupakan air yang datang dari muara laut. Jadi itu air semua dari laut, kemudian masuk ke pemukiman masyarakat. Dan itu sangat-sangat mengancam bagi mereka yang tinggal di daratan di Tegayu dan Pekalongan sekitarnya. Dampaknya sangat-sangat berpengaruh, terutama bagi masyarakat sekitar. Yang pertama, masalah ekonomi juga terpengaruh. Kemudian mereka yang dulunya punya sawah, kemudian setelah grup itu datang sendiri, semuanya itu hilang kayak gitu. Jadi penghasilan mereka yang notabene setiap pekan, setiap tahun mereka dapat hasil dari panen sawah tersebut, padi, setelah grup datang hilang semua itu. Dengan cara mengajak masyarakat, mengajak anak-anak muda untuk ikut berpartisipasi dalam menanam mangrove kayak gitu. Dan itu sudah saya lakukan. Saya sudah menanam di Dusun Slumprit. Itu pertama kalinya di Desa Tegayu masyarakat ikut adil dalam tanam mangrove. Dan saya berharap juga kedepannya mereka juga sadar lah bahwa kita sangat butuh mangrove. Selain kita butuh mangrove untuk masa hidup, kita juga itu bagus juga untuk habitat-habitat tumbuhan lainnya, terus habitat binatang-binatang untuk sekitarnya itu hidup kayak gitu. Saya bagikan di daerah saya, termasuk di Dusun Slumprit itu sangat parah kalau terkena aerob. Nah di sana saya mencoba mencari memetakan tempat mana sih yang panas untuk kita tanam mangrove kayak gitu. Dan saya juga bareng-bareng sama teman-teman dari kelurahan, juga dari kedutaan sendiri, saya ke sana, kita survei ke lokasi tersebut, dan kita menemukan lokasi yang benar-benar ideal lah menanam mangrove. Dan tanah tersebut juga tanam milik masyarakat, dan alhamdulillah lagi masyarakat tersebut juga disetujui kalau di lokasi tersebut dikasih mangrove kayak gitu. Dan itu sudah sangat-sangat bikin kita bangga lah, ada masyarakat juga yang terpanggil untuk aktif lah dalam mencoba melindungi dusunnya, melindungi desanya dari abrasi dan rob. Kalau untuk anak muda sendiri, saya udah itu bikin komunitas. Setelah kita nanam mangrove di Dusun Slumprit, dan saya kepikiran tuh saya bikin komunitas namanya TFTF, Tegayu Fund Future. Dan di sana juga banyak sekali anak muda yang ikut. Kemudian mereka emang tak kasih sekelintingan kata-kata bahwa kalau bukan kita yang masih muda, siapa lagi kayak gitu. Orang tua kita udah kasihan, udah lama mereka udah merasakan terendam, mereka juga udah berkorban dari kecil, dari dulu kita masih kecil. Nah sekarang giliran kita nih membalas belas kasih orang tua. Selain orang tua, kita juga membalas belas kasih alam kayak gitu. Nah kita harus yang masih muda ini peduli sama lingkungan. Kita harus benar-benar peduli sama lingkungan. Kemudian kita harus ada aksi nih. Jangan cuma kita ayo, tapi nyatanya nggak ada aksi yang ikut ke tanaman kayak gitu. Saya pikir anak muda zaman sekarang harus ikutlah peduli sama lingkungan kayak gitu. Jangan cuma diem doang di rumah, mager doang di rumah, main game lah kayak gitu. Kalau kita tahu kan sekarang tempat kita bermain dulu udah hilang semua kayak gitu. Dulu kita bisa main bola, tiap kali panen sawah itu kita bisa bikin main bola di sana. Dari sini kita pikiran bagaimana cara kita bisa lagi untuk main bola. Nah kayak gitu kita harus peduli sama alam, kita harus benar-benar fokus lah untuk mengatasi hidup ini. Pokja AP itu tuh artinya kelompok kerja adaptasi perubahan iklim. Nah, di sini yang terlibat mulai dari staf kelurahan juga ada ikut, kemudian tokoh masyarakat di desa juga ikut. Yang paling utama adalah pemuda-pemuda. Nah, emang saya fokus ke sini adalah ke pemuda semuanya biar ikut. Kita memang libatkan semua RW, kita libatkan, kemudian juga RT kita libatkan. Nah, pemuda ini kita saring dari mulai Karang Taruna, kemudian ke forum anak, kemudian ke komunitas. Jadi juga ada komunitas namanya Jalur Gaza. Dan komunitas tersebut emang semuanya anak muda ya.
Dan saya juga udah bilang sama mereka, dan mereka siap membantu saya dalam membentuk program Pokja Atlet tersebut. Kalau kita nggak bisa mengatasi hidup yang kayak gini, nah kita tenggelam kayak gini, nah kita harus beradaptasi. Kita bikin, saya punya rencana nantinya sama karantina juga, anak-anak muda juga, saya ingin buat sejenis wisata air kayak gitu. Kemudian saya juga ingin ada sekolah mangrove di Degayu kayak gitu. Kalau untuk mangrove sendiri, akhir-akhir ini banyak sekali yang datang untuk menemui saya, terutama para mahasiswa ya. Mereka datang mulai dari ITB, kemudian Unikal juga datang, IAIN, Kota Bakaran juga datang, dan mereka ingin tahu tentang mangrove itu. Jadi saya menjelaskannya pakai gini, saya nggak cuma memberitahu tentang mangrove, tapi saya juga ingin mengajak mereka untuk aksi kayak gitu, untuk lakukanlah, ayo kita nanam mangrove kayak gitu. Semisal kalau saya cuma memberitahu ini mangrove kayak gitu, mangrove, mereka cuma ya doang kayak gitu. Nah, saya menjelaskan bahwa mangrove itu ada bunyinya banyak, mulai dari fungsi ekologi, fungsi ekonomi, itu banyak sekali. Kalimat sendiri Bapak yang paling saya ingat itu, Bapak pernah bilang, cintailah lingkungan, cintailah mangrove, tanpa kamu menyebutkan materi kayak gitu. Jadi kita nanam mangrove benar-benar ikhlas lah kayak gitu, benar-benar ridho, kita ingin jaga lingkungan, jangan cuma nanam mangrove, kemudian kita dibayar gitu, jangan. Misalnya memang benar-benar kita mampu cinta sama lingkungan, peduli sama lingkungan, kita jaga lingkungan tersebut, kita lindungi lingkungan tersebut, dan dengan cara itulah kita bisa beramal lah untuk alam. Saya juga boleh bilang, bantulah bapak kamu, bantulah orang tuamu, dan bantulah masyarakat untuk mengatasi perubahan iklim yang sekarang terjadi di desa kita dan di Kota Pekalongan. Sebelum Pekalongan tenggelam, sebelum desa kita tenggelam, mulai dari sekarang, ayo kita fokus lagi menjaga lingkungan kita. Dengan cara apapun, yang paling utama di pesisir, kita jaga lingkungan kita jaga laut kita, dengan cara kita menanam mangrove, kita peduli sama lingkungan, jangan buang sampah sembarangan. Pokoknya kita jagalah apa yang ada di lingkungan kita, apa yang ada di alam kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan anak kita, siapa lagi? Kalau bukan cucu kita, siapa lagi? Makanya dari sekarang, ubah pikiran kalian yang dulunya cuma diem doang. Sekarang ayo kita harus keluar dari zona nyaman. Kita keluar dari zona nyaman, kemudian kita harus fokus melindungi Kota Pekalongan dan sekitarnya.